Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Zanuba Elsha. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengaruh teknologi digital terhadap etika, realitas virtual, dan privasi dalam ilmu filsafat. Dalam filsafat teknologi, kita tidak hanya membahas bagaimana teknologi bekerja, tetapi juga bagaimana teknologi mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan melihat dunia. Teknologi digital membawa banyak manfaat, di antaranya komunikasi cepat, informasi mudah diakses, hingga peluang pekerjaan baru. Tetapi dari sudut pandang etika muncullah beberapa pertanyaan penting, di antaranya etika dalam interaksi online. Di dunia digital, orang lebih mudah berbicara tanpa mempertimbangkan dampak emosional. Fenomena seperti cyberbullying, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks, yang mana menunjukkan bahwa anonimitas teknologi dapat melemahkan kesadaran moral. Secara filosofis, ini disebut sebagai moral distancing, jarak moral yang membuat kita kurang empati karena tidak melihat langsung orang yang kita sakiti. Selanjutnya, tanggung jawab moral. Apakah kita bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan? Ketika kita menekan tombol share, kita mungkin tidak sadar bahwa informasi tersebut bisa mempengaruhi opini publik, merusak reputasi seseorang. Etika digital menuntut kita untuk lebih sadar, berpikir kritis, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan online. Selanjutnya yaitu algoritma dan keadilan. Dari perspektif etika, algoritma media sosial bisa menciptakan bias, yakni menampilkan konten tertentu, membentuk opini, bahkan mempengaruhi pilihan politik. Pertanyaannya, apakah adil jika kehidupan kita dipengaruhi oleh mesin yang bekerja di balik layar tanpa kita pahami? Selanjutnya yaitu privasi dalam era digital. Data adalah diri digital kita. Setiap kali kita menggunakan aplikasi, kita menyumbangkan data, di antaranya yaitu lokasi, foto, nomor telepon, kebiasaan menonton, bahkan apa yang kita sukai. Dalam pandangan filsafat, data bukan sekedar angka, bahkan itu merupakan bagian dari identitas kita. Selanjutnya yaitu privasi bisa hilang tanpa kita sadari. Banyak aplikasi meminta izin yang sebenarnya tidak perlu. Mereka bisa mengumpulkan data untuk iklan, analisis, atau hal lain tanpa kita sadari. Filsafat hak asasi manusia menekankan bahwa setiap orang berhak mengontrol informasi tentang dirinya. Ketika data kita tidak lagi kita kendalikan, itu berarti sebagian dari diri kita lepas ke tangan pihak lain. Selanjutnya yaitu kebebasan bisa terganggu. Jika algoritma bisa memprediksi kita atau memengaruhi pilihan kita, maka kebebasan moral bisa berkurang. Misalnya, kita beli sesuatu karena iklan yang tepat sasaran. Kita percaya informasi karena algoritma terus menampilkannya. Kita berpikir seolah itu pilihan pribadi, padahal dipengaruhi oleh teknologi. Secara filosofis, ini mengancam otonomi manusia, kemampuan untuk memilih dengan bebas dan sadar. Teknologi digital membawa banyak manfaat, tapi dari sudut pandang filsafat, teknologi ini juga menantang nilai-nilai penting
seperti etika, kenyataan, dan privasi. Karena itu, kita sebagai pengguna harus lebih sadar, lebih kritis, dan lebih bijak. Teknologi digital adalah bagian penting dari kehidupan modern, tetapi filsafat membantu kita melihat bahwa teknologi tidak hanya mempermudah hidup, melainkan juga membentuk cara kita bertindak, merasakan, dan memahami dunia. Hal terpenting bukanlah menolak teknologi, tetapi menggunakannya dengan kesadaran etis, menjaga privasi, dan tidak kehilangan jati diri di tengah derasnya arus digital. Pada akhirnya, teknologi seharusnya berada di bawah kendali manusia, bukan manusia yang dikendalikan oleh teknologi. Selanjutnya yaitu realitas virtual dan perubahan persepsi. Realitas virtual atau VR semakin berkembang. Di antaranya yaitu realitas yang kabur. Dalam VR, kita dapat masuk ke dunia baru, seperti bermain game, bermain sosial media, belajar, berolahraga, atau bekerja secara virtual. Batas antara dunia fisik dan dunia digital menjadi semakin kabur. Ini memunculkan fenomena hyperreality, di mana simulasi bisa terasa lebih nyata daripada kenyataan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap identitas. Di ruang virtual, seseorang bisa menjadi siapa saja, bisa menjadi avatar, karakter game, atau versi ideal dirinya. Ini memunculkan pertanyaan filsafat tentang identitas. Apakah diri kita yang asli, ataukah yang kita tampilkan di dunia maya? Selanjutnya yaitu empati dan pengalaman baru. Realitas virtual juga memiliki sisi positif, di antaranya membantu pendidikan, pelatihan medis, terapi trauma, hingga memahami pengalaman orang lain. VR dapat membangun empati, tetapi juga berpotensi membuat seseorang lebih nyaman hidup di dunia virtual daripada dunia nyata.